Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua, salam swastiastu. Yang kami hormati Kepala Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Sulawesi III, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Wau, yang kami hormati Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Wau beserta seluruh Kepala OPD di Pemerintah Kota Wau, yang kami hormati Kepala Satker Penyedia Perumahan Kementerian Kerjaan Umum Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Kemenak Kota Wau, camat, lurah, hadirin sekalian, dan calon penghuni. Sudah calon penghuni ya? Yang sangat berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua untuk memberikan puji syukur untuk SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita diberikan kekuatan kesehatan dan berkesempatan untuk bisa menjadi saksi atas difungsikannya rusun SN yang dibangun selesai tahun 2018. Salam dan salam berkumpul kita kirimkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian, lingkungan yang berlokasi dekat dengan tempat bekerja merupakan kebutuhan banyak orang dan selalu menjadi idaman setiap pekerja, termasuk ASN. Dan hari ini kehadiran rusun di pusat perkantoran Kota Wau sebenarnya untuk menjawab harapan itu. Tahun 2018 selesai, namun belum bisa difungsikan secara maksimal. Dan alhamdulillah karena hadirnya tempat ini dan belum dimanfaatkan secara resmi, maka untuk sementara waktu kurang lebih setahun digunakan sebagai tempat untuk isolasi mandiri pada saat COVID-19 menjara kita di tahun 2020 kemarin. Bapak sekalian, pemerintah Kota Wau memiliki cukup banyak ASN yang belum memiliki rumah. Nah, ini data valid ini katanya. Makanya dikatakan sini penghunian sementara. Tadi penjelasannya penghunian sementara itu katanya sambil menunggu beberapa dokumen-dokumen untuk penyerahan hibah semua. Tapi kalau saya bukan itu. Kalau saya penghunian sementara ini artinya agak lama di sini. Biarlah transit di sini sambil berpikir untuk mencari rumah lain. Ya. Ini nyaman. Saya kira saya sudah melihat di atas nyaman, cukup aman, cukup nyaman. Tapi jangan karena kenyamanan itu lantas kita lupa kalau bisa buat rumah sendiri di tanah yang bebas. Karena pasti ada pengaruhnya juga dengan pertumbuhan anak. Karena tadi 2 kamar, 3 anak. Akhirnya masaknya di dapur kan? Tingginya angka backlog hunian diiringi pula dengan tingginya harga properti di Wau. Hal ini menyebabkan banyak ASN lebih memilih untuk menyewa rumah atau kos. Banyak juga yang memilih menempuh jarak yang cukup jauh karena tetap tinggal di daerah asal. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2011 tentang rumah susun yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau, pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan rumah susun umum, rusun khusus, dan rusun negara. Rusun ASN Kota Wau dibangun pada tahun 2015 oleh Satuan Non Vertikal Tertentu Perumahan SNVT Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian Kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di lahan milik pemerintah Kota Wau yang luas 1,2 hektar yang berlokasi di Jalan Raya Koleng Kelapa di Lipu, Kecamatan Tambari. Rusun ini dibangun 1 tower dengan 4 lantai yang memiliki total 58 kamar hunian dengan luas 36 meter persegi yang dilengkapi dengan mobiler dan 10 unit. Di antaranya merupakan kamar untuk ASN dengan disabilitas yang berada di lantai dasar. Selain unit kamar hunian, rusun juga dilengkapi dengan ruang pengelola, ruang serbaguna, toko dan musola. Sehubungan dengan fasilitas toko tersebut yang akan disiapkan nanti, mungkin tidak ada salahnya kalau kita bisa menawarkan ke perusahaan-perusahaan yang bisa menyiapkan barangnya untuk di ya, saya tidak mau menyebut nama perusahaan sampai dikira saya
di endorse oleh mereka. Bisa dibicarakan. Kira-kira mereka bisa mengisi satu ruang di sini sebagai tempat, atau kalau bisa para penghuni membantu koperasi itu bisa. Tapi biasanya koperasi ini hanya enak di awal. Ada kadis koperasi ini? Jadi tantangan tersendiri buat kita. Saat ini penghunian rusun diperuntukkan bagi ASN, staf PTT dan instansi vertikal lingkup pemerintah Kota Bau yang bekerja dan berdomisili di Kota Bau yang sudah berkeluarga. Meskipun penghunian ini sementara, namun dalam prosesnya terus berjalan sambil menunggu proses administrasi hibah barang milik negara dan bentuk besar. Namun begitu, pemerintah pusat memberikan instruksi agar penghunian segera dilakukan agar rusunawa tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan biasanya kalau gedung yang tidak dimanfaatkan, kemungkinan untuk rusak itu cepat. Bahkan kemarin pada saat ini diabaikan, ya, tidak digunakan, tidak sedikit ada penjara. Ya, banyak barang-barang kita yang rusak, yang hilang. Sehingga kemarin saya sampaikan sedapat mungkin, kalaupun masih ada persyaratan yang harus kita lengkapi, maka kita minta kompensasi untuk bisa diberikan ruang agar kita bisa manfaatkan. Karena dengan dimanfaatkan pasti akan terjaga. Alhamdulillah hari ini kita bisa diizinkan sambil menunggu kelengkapan proses hibah. Tadi ada dua dokumen yang kita harus siapkan, dan mudah-mudahan Ibu Kadis bisa segera mungkin menyiapkan ini. Dengan dibangunnya rusun ASN ini, harapan kami agar rusun ini dimanfaatkan yang sebaik-baiknya sehingga adanya fasilitas hunian yang layak, aman dan nyaman dapat meningkatkan kinerja seorang ASN agar fokus dan terarah dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat tanpa ada sekat demi mencapai seluruh rencana pembangunan yang didorong dengan sumber daya manusia yang konsisten. Tentunya kami punya tanggung jawab lain di luar konteks perumahan agar tempat ini benar-benar layak menjadi hunian dan ASN yang tinggal di sini bisa berkonsentrasi dengan baik, yaitu sekolah SD. Sini belum ada SD, mungkin TK sudah ada, SD-nya dulu. Sedangkan umur anak SD memang masih perlu pendampingan, sehingga kalau kita harus mengantar anak dan mendampingi mereka, berarti kita akan membuang waktu kita dalam bekerja. Itu juga menjadi satu kendala tersendiri yang harus kita pikirkan. Karena kita antar pagi, baru masuk kerja. Sudah terlambat masuk kerja, belum sempat duduk, gurunya sudah bilang anak sudah harus diantar. Apalagi anak kelas 1, jam 10 pulang. Kita pergi lagi antar. Terus kerjanya kapan? Ya tadi saya sidak di beberapa kelurahan, banyak ibu-ibu tidak hadir antar anak. Saya tanya antar anak jam berapa? Ini sekarang sudah jam 9 lewat. Jadi antar anaknya jam berapa? Tidak pulang kerja. Jadi antar anak sambil tunggu anak pulang, baru pulang. Saya tidak tahu kak jam berapa dia masuk kantor. Ada 4 atau 5 kelurahan tadi kasusnya begitu. Ada lurahnya ada juga tidak ada lurahnya. Ya, makanya saya harap jangan sampai kita juga mengorbankan tugas kita karena ingin merawat anak, menjaga anak. Tapi juga jangan menelatakan anak hanya karena kerja. Sehingga pilihan satu, mau kerja atau jaga anak. Pilih. Kalau menjaga anak berhenti. Kalau misalnya anak harus diurus orang, ya usahakan diurus orang supaya jangan tinggalkan pekerjaan. Ada juga yang lurahnya tidak ada, baru setengah 9. Dan kelihatannya itu sudah menjadi kebiasaan. Itu maka mudah-mudahan dengan adanya rumah ini sekaligus menjadi penyemangat buat ASN agar lebih bergairah lagi. Dan insya Allah nanti kita akan upayakan kalau masih ada tanah, kita cari tanah di sini, kita bangun SD supaya jangan jadi alasan lagi antara anaknya dulu. Karena kalau di sini kan bisa anaknya dilepas sama teman-teman. Tapi kalau betul anaknya sekolah di SD 2, karena dulu dia tinggal di Tombak, sekarang harus tinggal di sini, anaknya belum tidak bisa pindah karena tidak ada sekolah sini, ya pasti dia harus antar anaknya sekolah di Tombak. Kerjanya di Palagi Mata, jadi bisa bayangkan Bapak Ibu.
datang sehingga di mana apalagi mata hanya pinjam antara anaknya, nggak tahu jam berapa pulang. Kalau ditanya di mana, antara anak. Kenapa? Kita tidak bisa keras karena anak katanya dilindungi undang-undang. Jadi orang yang melarang anaknya antar sekolah itu melanggar undang-undang. Baik Bapak sekalian, dengan demikian oleh kegiatan ini diharapkan kepada penyelenggara kegiatan dalam hal ini Dinas Terking Kota Bau melalui BPD Rusunawa, proses penghunian dan pengelolaan Rusunawa ini dapat dilaksanakan secara individual, akuntabel, transparan, dan efisien agar proses penghunian dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan nyaman. Bapak sekalian, tadi kita sudah dapat sindiran dari Kepala Balai bahwa perawatannya ini perlu dikolaborasi dengan pemerintah kota. Dan kita juga harus, saya kira sebagai wujud kita untuk berterima kasih sudah diberikan sarana ini. Mari kita pelihara, dan kita meliharanya dengan mengalokasikan anggaran. Tadi Pak Kepala Balai waktu di kampus mengatakan kita harus bersyukur ya, pandai-pandai bersyukur supaya ditambahkan, karena itu ada ayatnya. Cuma memang perhatian pemerintah pusat melalui balai, maka sarana itu perlu kita jaga dan kita alokasikan agar tidak kelihatan belang-belang. Memang belang-belang itu Pak masih COVID tadi. Ya, sudah cukup juga ya, 2018 kita bangun, 2023 baru kita, jadi hampir 5 tahun. Mudah-mudahan saja dengan adanya hunian, ada pendapatan, ya, sudah layak kalau pemerintah daerah juga mengalokasikan biaya operasional untuk pemeliharaan tempat ini. Apalagi tadi 200.000 ya, 200.000 lantai 4, lantai dasar 350. Daripada di rumah kos berapa ya? 500. Kalau yang dari Rusunawa Wabe bisa pindah sih? Bisa. Tapi harus ASN Pak. Harus ASN. Kalau bukan ASN kayaknya tidak bisa. Ya saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peresmian penghunian sementara Rusunawa ASN Kota Bau saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.